Halo semua, selamat datang di channel Flame di yang terhormat. Bagi yang belum subscribe, diwajibkan untuk subscribe terlebih dahulu, dan hidupkan lonceng notifikasinya biar tidak ketinggalan pesawat ulang-alik. Hahaha. Nah mari kita gas ke alur ceritanya. Meledak. Tanpa target, Xiaoyan menggerakkan bibirnya sedikit sambil menggantung di kehampaan, dan mengeluarkan karakter sederhana dari mulutnya. Kemudian saya melihat teratai api Furious Buddha dua warna di ujung yang jauh tiba-tiba mandek, dan nyala api dari dua warna berputar dengan cepat di dalamnya, seolah-olah mengejar satu sama lain dalam lingkaran, dan akhirnya keduanya bertabrakan dalam rotasi yang sangat cepat. Teratai api langsung membengkak menjadi 10 kaki, 100 kaki, tetapi pada saat berikutnya, itu menyusut seukuran telapak tangan, semakin kecil, dan kemudian berubah menjadi titik cahaya, yang tiba-tiba melintas. Cahaya api menghilangkan kegelapan dalam sekejap, dan segala sesuatu di sekitarnya, termasuk ketiadaan, terbalik. Adapun Yin Saki yang kuat, itu juga diusir oleh api yang tak terpadamkan dan nyala api asli dari 10 mutlak. Api iblis. Lapisan api terus menyebar, dan Yin dan aura jahat kaisar pemakan jiwa juga sangat kuat. Jika itu normal, api Xiaoyan akan menyebar hingga ratusan kaki, tetapi kekuatan teratai api kemarahan Buddha dibatasi oleh Yin dan aura jahat, kekuatan ditekan. Namun, di bawah nyala api yang tak berujung, Yin Saki masih tidak bisa menahan pembakaran sumber Heart of Flame, dan terkena dampak yang parah. Kabut hitam menghilang, dan domain Yin Sa milik Kaisar Pemakan Jiwa dibuka oleh Xiaoyan. Mata Kaisar Pemakan Jiwa tiba-tiba menjadi sangat suram, dan Xiaoyan tersenyum, jelas merasakan bahwa meskipun Kaisar Pemakan Jiwa memiliki lebih banyak jiwa daripada tubuhnya sendiri saat ini. Tapi jelas kekuatannya masih sangat terpengaruh, jika bukan karena ini, Xiaoyan tidak akan bisa bertarung dengannya di sini, dan dia bahkan tidak akan ketinggalan. Jika kamu tidak mengambil avatarku, langkah kedua dari keabadian Kaisar, aku bisa menghancurkan jiwa menjadi berkeping-keping dengan satu telapak tangan. Pemakan jiwa menggertakkan giginya, dan apa yang dia rebut sekarang hanyalah tubuh jiwa raja, secara alami dan dewanya ada perbedaan besar dalam tubuh. Meskipun ada puluhan juta jiwa saat ini, karena keterbatasan fisik, Kaisar Pemakan Jiwa tidak dapat menggunakan kekuatan begitu banyak jiwa dalam waktu singkat. Setelah beberapa pertarungan, Xiaoyan bahkan merasa bahwa Kaisar Pemakan Jiwa telah membuat adegan besar dan kuat, tetapi kekuatan jiwa yang bisa dia gunakan sangat terbatas, dan dia bertarung melawan Xiaoyan berulang kali. Sangat tidak mungkin untuk membunuh Xiaoyan dengan kekuatan saat ini. Lupakan saja, kamu memang memiliki kekuatan, tetapi aku mengatakan bahwa hari ini, tidak peduli apa, kamu akan dihancurkan menjadi puluhan ribu keping, dan kemudian kamu harus merebut tipuan dan jiwaku. Aku ingin kalian semua tidak bisa. Selamat mati. Kaisar Pemakan Jiwa meraung dengan suara rendah. Disinilah, menjebak Xiaoyan di sini, ia harus memiliki kepercayaan diri yang cukup untuk membunuh Xiaoyan, dan di bawah kaki mereka, benua yang dibentuk oleh pulau adalah jawabannya. Ketika dia pertama kali tiba di Jurang Kutub, Xiaoyan telah menemukan bahwa pulau-pulau di sini memiliki masalah. Jadi sekarang tampaknya itu lebih dari sekadar sebuah altar, pulau ini saja tampaknya menjadi altar yang biasa-biasa saja, tetapi ketika Kaisar Pemakan Jiwa membuat mereka disambung menjadi sebuah benua dengan cara yang luar biasa. Kekuatan antara altar ini terhubung satu sama lain, berubah menjadi arai super dengan kekuatan yang sangat kuat. Tentu saja, sejauh menyangkut formasi, bahkan jika Kaisar Pemakan Jiwa telah dengan hati-hati mengatur formasi sebesar itu, dibandingkan dengan formasi hukuman dewa di tanah hukuman dewa, itu masih tidak signifikan, dan jarak antara keduanya adalah cukup besar. Kemudian, formasi semacam ini secara alami tidak akan bisa masuk ke mata anjing. Kecuali, tidak masuk kerja. Atas namaku, perintahkan jiwa-jiwa, dan dalam darahku, perintahkan para dewa. Pemakan jiwa segera berteriak marah, dan kemudian memuntahkan seteguk besar darah. Jari-jarinya langsung berlumuran darah yang dia keluarkan. Melambai masuk tengah, tanda berwarna darah segera muncul di kehampaan. Telapak tangannya menghantam jejak berwarna darah, dan jejak berwarna darah menyapu ke arah benua pulau di bawah. Jejak itu langsung meluas dari puluhan kaki menjadi ratusan kaki, dan akhirnya menutupi seluruh benua pulau. Bum bum bum. Tanda berwarna darah tampaknya mengaktifkan seluruh benua pulau dalam sekejap, dan mayat pemakan jiwa yang tak terhitung jumlahnya menyapu. Bang bang bang. Saat mereka mendekati benua pulau, mereka semua meledak menjadi kabut darah, menyebabkan seluruh jejak berwarna darah dari Kaisar Pemakan Jiwa meledakkan lampu merah yang menyilaukan, dan jumlah mayat pemakan jiwa sangat besar. Tapi tidak semua dari mereka meledakkan diri. Itu berhenti setelah tentang ledakan tokoh Huan Dao. Pada saat ini, awan besar kabut darah muncul di atas seluruh pulau benua. 6 putaran hantu.
Sekarang, petik 2. Kaisar pemakan jiwa mendengus lagi, jejak besar berwarna darah menghubungkan seluruh benua pulau, dan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di tengahnya, berubah menjadi seberkas cahaya, dan tersapu menuju kabut darah di bagian atas. Seluruh kabut darah adalah dampak dari sinar. Dengan getaran tiba-tiba, kabut darah mulai mengembun dengan cepat, dan sesosok perlahan muncul di kabut darah. Pada saat yang sama, Kaisar pemakan jiwa bergerak dan menyapu kabut darah, dan sosok itu di udara. Itu juga berubah menjadi gumpalan udara hitam dan bergabung menjadi kabut darah yang secara bertahap mengembun di bawah sinar. Setelah beberapa saat, hanya tawa suram yang terdengar dari kabut darah. Jie, ini adalah tubuh saya yang sebenarnya dari hantu roda 6, menggunakan trik ini untuk membunuh Anda akan cukup terkenal untuk menyebarkannya. Meskipun suara ini menjadi lebih suram, tetapi setelah mendengar kata-katanya, Anda dapat mengetahui bahwa suara itu adalah Kaisar pemakan jiwa. Xiao Yan menoleh untuk melihat mata anjing itu, sedikit mengernyit dan bertanya, formasi ini tidak dapat dipatahkan. Nada suara Xiao Yan tidak terlalu bagus, dan Gou Yan segera menjawab dengan marah, tidak ada formasi hebat yang tidak bisa aku tembus Lord Dog. Kecuali, ini bukan formasi sama sekali. Bukankah itu sebuah arai? Xiao Yan sedikit terkejut. Dari kabut darah di ujung yang jauh, Xiao Yan sudah merasakan ancaman yang ekstrim. Hanya nafas yang keluar saja sudah benar-benar menghancurkan Xiao Yan. Saya pernah berpikir bahwa Kaisar pemakan jiwa memiliki gambaran besar, dan sepertinya dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Hanya sebagian kecil dari mayat Soul Eater yang tak terhitung jumlahnya yang digunakan. Jika semuanya menghancurkan diri sendiri untuk menyebarkan formasi ini, saya khawatir kekuatannya saya tidak tahu seberapa jauh itu akan tumbuh, tetapi pada saat ini Xiao Yan juga langsung mengerti mengapa tiang jurang ini dimasukkan ke dalam area terlarang oleh dunia nyata Suanyin. Justru karena ada monster tua yang menakutkan seperti Kaisar pemakan jiwa di jurang ini, dan mereka telah dikerahkan untuk waktu yang lama, bahkan orang-orang dari istana berburu takut untuk masuk ke sini dengan mudah. Kabut darah berangsur-angsur mengeras, dan sesosok ditangguhkan di balok, sampai balok itu perlahan menghilang, sosok ini benar-benar terungkap. Sosok ramping, mengenakan wajah hantu, memegang pedang pemakan jiwa setinggi 8 kaki, panjang bilahnya sangat berlebihan, tetapi dibandingkan dengan sosoknya yang ramping, itu tidak tampak tiba-tiba, tubuh kurus yang terakhir ditutupi dengan wajah hantu, teks jimat, berkedip merah. Itu menatap Xiao Yan, dan perlahan mengangkat pedang pemakan jiwa setinggi 8 kaki di tangannya. Jiwa yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya mengalir ke tubuhnya. Ketika jiwa terakhir bergabung ke dalam tubuhnya, aura yang kuat ada pada saat ini. Benar-benar kesuksesan besar. Sepertinya aku tidak sengaja memaksamu keluar dari trik. Sosok di ujung terjauh meledak dengan aura yang sangat kuat. Memegang pedang pemakan jiwa setinggi 8 kaki, dia perlahan mengangkat lengannya, dan bilahnya menunjuk langsung ke Xiao Yan. Tanpa omong kosong tambahan, dia mengangkat tangannya dan menebas Xiao Yan. Saat bilahnya ditebas, energi hitam lurus melesat ke langit dan menyapu Xiao Yan. Merasakan kekuatan yang begitu kuat, Xiao Yan juga diam-diam terkejut, tetapi dia tidak mundur, hanya untuk melihat klon pemakan jiwa mendekati Xiao Yan. Tentu saja, Xiao Yan dapat langsung menggunakan labu dewa bermata 9 dan meminta kekuatan besar di dalamnya untuk membantu lagi. Tetapi saat ini bukan situasi putus asa, jadi Xiao Yan masih ingin melihat apakah dia bisa melawannya, dengan kekuatannya sendiri, sampai sejauh mana. Meskipun pada saat ini, dengan kekuatan Dewa Xiao Yan, masih agak enggan untuk menggabungkan kedua klon. Tapi kali ini, meski sedikit enggan, Xiao Yan harus menggertakkan giginya. Berdasarkan kekuatan dewa asli dan dewa saja, saya khawatir sulit untuk menjadi lawan Kaisar pemakan jiwa yang telah berubah menjadi setan hantu 6 putaran saat ini. Itu hanya dapat dinilai dari nafas itu terpancar, dan tidak mungkin menjadi lawannya. Seni membentuk kehidupan. Xiao Yan menggertakkan giginya dan mendengus pelan, hanya untuk melihat kloning pemakan jiwa anak laki-laki berusia 7 atau 8 tahun itu benar-benar tumpang tindih dengan sosok Xiao Yan. Pada saat yang sama, ki hitam yang ditebas oleh Kaisar pemakan jiwa jarak jauh juga dekat dengan Xiao Yan. Pada saat ini, Xiao Yan juga memiliki energi hitam yang meletus dari tubuhnya. Dia memegang 8 penguasa berat misterius yang sunyi di tangannya. Pada penggaris yang terjalin dengan api dan guntur, energi hitam yang mengerikan juga melonjak ke langit. Menghadapi tebasan Kaisar pemakan jiwa, mata Xiao Yan menyipit, dan dia tiba-tiba berayun. Hancurkan api untuk penguasa guntur. Selain api dan guntur, kekuatan penguasa ini juga mengaum dari ki hitam yang sama yang membubung ke langit. Baik api dan guntur milik kekuatan yang ekstrim, dan ki hitam milik kejahatan yin, keduanya adalah kekuatan yang sepenuhnya berlawanan. Tetapi pada saat ini, itu benar-benar bercampur menjadi satu, dan bahkan roh jahat ini tampaknya menjadi lebih ganas di bawah pengaruh api dan guntur. Ledakan.
Kekuatan kedua belah pihak bertabrakan dengan keras di kehampaan. Api dan guntur Xiaoyan yang membubung juga disertai dengan ki hitam yang kuat. Di sisi kaisar pemakan jiwa, ki hitam yang tebasan ini meletus. Dari kejauhan, auranya benar-benar membanjiri Xiaoyan. Setelah suara keras, api dan guntur Xiaoyan meletus seketika. Kedua belah pihak tampaknya memiliki ki hitam yang sama, tetapi ki hitam kaisar pemakan jiwa jelas lebih kuat. Tiba-tiba, energi hitamnya langsung menerobos serangan Xiaoyan. Adapun tebasan Xiaoyan, itu meledak. Jelas, kekuatan kaisar pemakan jiwa masih pada titik kehancuran mutlak. Serangan Xiaoyan langsung dikalahkan. Tubuh Xiaoyan dengan cepat mengelak, dan ki hitam lewat. Bahkan jika dia tampaknya telah melarikan diri, ki hitam yang tak tertandingi langsung menyebabkan banyak kerusakan pada Xiaoyan. Ada luka parah besar dan kecil. Untungnya, dengan restu dari tubuh kedagingan yang kuat dari klon Yuan Shen, itu tidak dapat menyebabkan kerusakan fatal pada Xiaoyan. Xiaoyan, yang telah menggabungkan dua klon, tidak bisa bertahan terlalu lama dalam keadaan ini. Dari pukulan sederhana ini, Xiaoyan bisa merasakan kesenjangan besar antara keduanya. Tentu saja, karena Xiaoyan telah mengintegrasikan klon pemakan jiwa, pada kenyataannya, Xiaoyan kurang lebih memahami dengan jelas bagaimana menggunakan kekuatan klon pemakan jiwa selama pertempuran sebelumnya dengan kaisar pemakan jiwa. Hanya saja Xiaoyan tidak terampil, tapi setidaknya dia bisa mencobanya. Xiaoyan mengangkat Eight Desolate Profound Heavy Ruler, memiliki 10 juta klon yang melahap jiwa, tubuh Xiaoyan penuh dengan energi hitam. Meskipun dia tidak memiliki pedang yang melahap jiwa, Xiaoyan juga mengerti bahwa semua roh jahat yang terkandung di dalamnya, itu akan dituangkan ke dalamnya, di antara senjata. Itu harus dapat mencapai efek yang sama seperti pemakan jiwa. Mengangkat 8 Desolate Profound Chong Ruler, telapak tangan Xiaoyan perlahan-lahan meluncur melintasi Eight Desolate Profound penguasa Chongqi, dan melihat bahwa seluruh Eight Desolate Profound penguasa Chongqi langsung diselimuti ki hitam. Tidak hanya itu, Xiaoyan berteriak keras, ribuan jiwa melonjak keluar dari tubuhnya, berubah menjadi ki hitam untuk menutupi sekeliling. Domain Jahat Yin. Ditemani oleh teriakan lembut Xiaoyan, energi jahat Yin yang kuat diselimuti kaisar pemakan jiwa. Yang terakhir memiliki wajah hantu, meskipun tidak mungkin untuk melihat ekspresinya, tetapi dari keterkejutan bentuk tubuhnya, dapat dilihat betapa terkejutnya hatinya saat ini. Karena hanya digunakan sekali, Xiaoyan benar-benar mempelajarinya sepenuhnya. Tidak peduli seberapa kuat atau tidak, menggunakan triknya untuk menyerangnya adalah penghinaan tersendiri. Kemampuan yang mengerikan untuk memahami, semakin seperti ini, semakin banyak Anda akan dimusnahkan hari ini. Suara suram kaisar pemakan jiwa keluar, dan saya melihat ki hitam Xiaoyan yang tak terhitung jumlahnya menyerangnya. Saat berikutnya, kaisar pemakan jiwa itu adalah gelombang lain dari pedang pemakan jiwa setinggi 8 kaki di tangannya. Energi hitam melonjak langsung ke langit, dan dalam sekejap, itu membuka domain jahat Yin yang dilemparkan Xiaoyan. Xiaoyan tersenyum kecut. Meskipun dia berhasil melemparkannya, tampaknya domain Yin Sa yang dia casting pada dasarnya berbeda dari kaisar pemakan jiwa, dan celahnya masih sangat besar. Karena kamu suka mencuri trik orang lain, maka aku akan membiarkanmu melihat, bukan itu cara domain Yin Sa digunakan. Ancaman kematian segera menyelimuti Xiaoyan, dan ancaman ini bahkan lebih kuat dari sebelumnya kaisar pemakan jiwa ingin menggunakan trik ini untuk melenyapkan Xiaoyan sepenuhnya. Mata Xiaoyan segera menyipit, dan tidak ada omong kosong segera di telapak tangannya. 3 jenis api mengembun, kemudian sidik jarinya berubah dengan cepat, api yang tak terpadamkan, 10 api iblis mutlak, dan Baiyan, kekuatan sumber dari 3 hati api, secara paksa digabungkan oleh Xiaoyan, dan kekuatan penghancur juga terpancar dari mereka. Kaisar pemakan jiwa juga merasakan ancaman yang ada di tangan Xiaoyan. Dia tidak tahu bagaimana Xiaoyan melakukannya, tetapi pada saat ini, Kaisar pemakan jiwa juga merasakan firasat yang tidak menyenangkan. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Yin yang kuat dan ki jahat diselimuti Xiaoyan. Di bawah energi Yin dan iblis yang kuat ini, Xiaoyan seperti sinar api dalam kegelapan, dan pada saat ini, Yin dan ki jahat itu seperti badai, untuk benar-benar memadamkan api ini. Dalam kegelapan, Xiaoyan sudah memuntahkan seteguk darah, pada saat yang sama, klon pemakan jiwa adalah yang pertama memisahkan diri dari tubuh. Karena kekuatan sebenarnya Xiaoyan masih terlalu lemah untuk mendukung kedua klon untuk waktu yang lama. Selain itu, karena penggunaan paksa dari teknik pembentukan kehidupan, Dewa Xiaoyan juga diserang, tetapi ini adalah semua hal yang harus dilalui Xiaoyan. Hanya dengan terus-menerus menembus batas atasnya, dia dapat membuat lebih banyak terobosan dalam dirinya sendiri. Klon pemakan jiwa menyelubungi dewa dengan ribuan jiwa, untuk melawan Yin Saki yang kuat, tetapi kekuatan kaisar pemakan jiwa terlalu kuat, yang membuka celah besar dengan klon pemakan jiwa.